Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apakah adik-adik sudah siap untuk belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 1. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari sama-sama kita mengenal tanaman padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsi padi. Padi akan menghasilkan beras. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar ya adik-adik. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya berkecambah benih bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Petani juga memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Bibit yang telah siap sudah bisa dipindah tangankan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar lalu batangnya memanjang. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian inilah yang disebut dengan beras ya adik-adik. Nah, sekarang kalian perhatikan ya, ini adalah proses tanaman padi. Pertama-tama, biji direndam 1 malam di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Selanjutnya, biji tersebut akan tumbuh, bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Nah, itu tadilah proses pertumbuhan tanaman padi ya adik-adik. Adik-adik, coba kalian amati gambar berikut ini ya. Nah, dari gambar tersebut terdapat gambar pantai, pegunungan, dan sawah. Nah, dari gambar tersebut kalian bisa membuat 5 pertanyaan ya adik-adik. Nah, di sini Ibu sudah membuat 5 pertanyaan ya. Dan kalian boleh membuat pertanyaan yang berbeda dari Ibu ya adik-adik. Pertanyaan yang pertama adalah, apa saja jenis pekerjaan yang ada di daerah pantai? Jawabannya, pekerjaan di daerah pantai sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai nelayan. Nah, pertanyaan yang kedua, mengapa penduduk daerah pantai banyak menjadi nelayan? Karena di laut itu sendiri atau di sungai itu sendiri terdapat banyak sekali ikan. Makanya sebagian besar penduduk daerah pantai itu bekerja sebagai nelayan. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, mengapa di daerah pegunungan banyak penduduk bekerja pada perkebunan? Nah, ini pertanyaan untuk gambar nomor 2 ya adik-adik. Pertanyaan yang keempat, apa saja pekerjaan yang banyak dilakukan penduduk di daerah pegunungan? Nah, untuk di daerah pegunungan, pekerjaan yang dapat dilakukan adalah bisa memetik teh dan berkebun dan masih banyak lagi ya adik-adik. Untuk pertanyaan yang kelima, mengapa di daratan rendah banyak terdapat lahan persawahan? Nah, ini pertanyaan untuk gambar yang ketiga ya adik-adik. Nah, adik-adik boleh membuat 5 pertanyaan yang beda dari Ibu ya. Bacalah teks berikut ini dengan seksama. Dataran dibagi menjadi 3, yaitu pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata ya adik-adik. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran yang rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri. Nah, itu tadilah teks yang menutup perjumpaan kita pada pembelajaran 1 ini ya adik-adik. Apalagi manfaat tumbuhan di sekitar kita, dan apa hak dan kewajiban kita? Nah, sebelumnya kamu sudah belajar tentang tanaman padi kan? Betapa banyak manfaat padi. Sebagian besar orang Indonesia menjadikan nasi sebagai makanan utama. Begitu juga Beni. Beni makan nasi sebagai makanan pokoknya. Marilah sama-sama kita simak cerita keluarga Beni.
Setiap hari, Beni, adik, dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Beni, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Beni selalu berpesan, ambillah secukupnya. Adik Beni sering tidak menghabiskan nasinya, alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya, namun adik Beni belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Beni selalu menghabiskan makanannya, dia selalu mengambil secukupnya. Apa yang dilakukan Beni terhadap makanannya? Beni selalu menghabiskan makanannya karena ia mengambil nasi secukupnya saja saat makan. Ketika Beni menghabiskan makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Iya, tentu sudah ya adik-adik. Ketika Beni menghabiskan makanannya, berarti Beni telah melaksanakan kewajibannya. Kita tidak boleh menyia-nyiakan makanan ya, kita juga harus bijak memanfaatkan makanan tersebut. Baiklah adik-adik, di sini ada pernyataan tentang berpikirlah sebelum kamu membuangnya. Nah adik-adik, ini adalah proses penanaman padi. Hari ke-1 sawah dibajak. Hari ke-21 hingga 30 padi ditanam. Di hari ke-100 padi mulai berbiji. Di hari ke-120 padi sudah bisa dipanen. Hari ke-122 padi diambil dari sawah. Dan di hari ke-130 padi dijemur dan digiling. Ke hari 132 biji padi siap jadi beras dan nasi siap kita makan. Baiklah adik-adik, itu tadilah proses penanaman padi hingga dia menjadi beras ya. Bijak memanfaatkan tumbuhan berarti kita menghematnya, tidak membuang-buangnya, tidak mengambil secara berlebihan, dan tidak merusaknya. Ketika kita tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik, berarti kita sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang nyaman. Nah, saatnya kamu berkreasi membuat kolase dari tumbuhan yang ada di sekitarmu ya adik-adik. Apa sih itu kolase? Kolase adalah karya seni tempel pada permukaan gambar. Nah, amatilah gambar kolase berikut ya. Adapun bahan dan alat untuk membuat kolase tersebut adalah bahannya daun-daunan, batang tumbuhan, dan lem. Dan alatnya kita memerlukan gunting dan kertas ya adik-adik. Baiklah adik-adik, untuk langkah-langkahnya nanti ibu contohkan ya dan ibu praktekkan. Baiklah, sekian pembelajaran kita pada pembelajaran 2 ini adik-adik. Sampai jumpa. Lingkungan yang hijau berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Hal ini disebabkan manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Ayo kita bermain sambil berolahraga di lingkungan yang segar ya adik-adik. Perlengkapan yang dibutuhkan untuk permainan bola zigzag adalah 2 bola kecil. Dan aturan bermainnya adalah yang pertama, kelas dibagi menjadi 2 kelompok yang terdiri dari kelompok A dan B. Yang kedua, setiap kelompok berbaris menghadap ke depan dan berhitung 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang ketiga, kelompok A dan B saling berhadapan. Yang keempat, perhatikan siapa anggota kelompok di depanmu yang memiliki angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Mereka adalah lawanmu. Yang kelima, anggota nomor 1 melempar bola ke anggota di hadapannya yang memiliki nomor 2 dan nomor 2 harus menangkapnya dan melemparkannya ke anggota nomor 3. Yang keenam, kelompok yang menyelesaikan lempar tangkap tanpa menjatuhkan bola adalah pemenangnya. Bacalah dan simaklah keterangan di bawah ini dengan seksama. Baiklah adik-adik, di bawah ini merupakan bagian-bagian dari tumbuhan. Yang pertama ada daun. Daun merupakan tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Yang kedua ada bunga. Bunga merupakan tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang nanti kita tanamkan kembali. Batang adalah berfungsi untuk menghantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang keempat ada akar. Akar merupakan tempat menyimpan air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan. Yang terakhir ada buah. Buah merupakan tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Itu tadilah bagian-bagian tumbuhan ya adik-adik. Tahukah kamu bahwa beberapa dari bagian tumbuhan tersebut berfungsi untuk membuat tumbuhan tersebut lestari dan terjaga keseimbangannya? Misalnya biji. Biji adalah cikal bakal bagi sebagian tumbuhan untuk terus bertahan sehingga tercipta keseimbangan dan kelestarian. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Di antara tumbuhan tersebut ada yang memiliki bunga. Bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna. Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiramnya setiap hari dan memberikan pupuk secara teratur. Bunga tersebut membuat lingkungan rumah Lani menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Beberapa jenis bunga menghasilkan wangi, sehingga membuat udara di lingkungan rumah menjadi segar. Dari pernyataan berikut, Ibu sudah membuat pertanyaan.
Pertanyaan yang pertama adalah, apa kewajibanmu terhadap tanaman yang ada di sekitar kita? Jawabannya, kewajiban kita adalah rajin merawat dan menyiramnya setiap hari. Selain itu, juga perlu memberikan pupuk secara teratur. Selanjutnya, manfaat apa yang bisa kamu peroleh dari bunga tersebut? Manfaatnya adalah, dari bunga, kita bisa menggunakannya untuk menghias rumah agar terlihat indah dan sejuk dipandang mata. Tak hanya itu saja, beberapa jenis bunga juga menghasilkan wangi, sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah kita. Memelihara tanaman adalah bagian dari kegiatan menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Ayo, sama-sama kita menanam tanaman dengan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, pilihlah satu macam biji yang bisa kamu tanam, contohnya tomat, kacang hijau, cabai, atau lainnya. Yang kedua, siapkan tanah dalam pot kecil, kaleng bekas, atau yang lain. Yang ketiga, masukkan biji cabai ke tanah kira-kira 3 cm. Yang keempat, siram tanah secukupnya. Yang kelima, simpan tanamanmu di depan kelas. Yang keenam, siramlah tanamanmu setiap hari. Baiklah adik-adik, kalian bisa mencontohkannya di rumah ya. Sekian pembelajaran kita pada pembelajaran 3. Sampai jumpa. Sikap baik apa lagi yang bisa kita lakukan untuk tumbuhan di sekitar kita? Sikap baik yang bisa kita lakukan adalah dengan cara merawatnya, menjaganya, dan melestarikannya. Selain menggunakan dengan tidak berlebihan, tanaman juga perlu kita rawat. Tanaman yang kita rawat akan menjadi subur. Ketika tanaman subur, kita akan mendapatkan manfaat yang lebih baik dari tanaman tersebut. Lani juga sering merawat tanaman. Marilah sama-sama kita simak cerita Lani dan adiknya. Lani mempunyai tanaman yang ditanamnya di rumah. Setiap pagi dan sore hari, Lani selalu menyiram tanamannya. Selain menyiram, Lani juga memberikan pupuk seminggu sekali. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Adik Lani juga mempunyai tanaman yang ditanam di rumah. Seringkali ia lupa untuk menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberikan pupuk. Lani sudah sering mengingatkan adiknya, namun adik Lani selalu lupa. Ia lebih sering menonton TV dan bermain. Tanaman miliknya layu dan hampir mati. Tanaman perlu kita rawat agar terus bisa tumbuh. Oksigen yang diberikan oleh tanaman membantu kita untuk bernafas. Jika semua orang seperti adik Lani, bayangkan apa yang terjadi dengan semua tanaman. Apakah kamu sudah merawat tanamanmu dengan baik? Dan mengapa kita harus merawatnya? Agar tanaman tersebut tetap lestari. Baiklah adik-adik, sekarang kalian perhatikan gambar berikut ya. Di situ ada gambar A, B, dan C. Pertanyaannya, apa tindakan yang mereka lakukan? Nah, gambar A di situ sedang menyiram tanaman. Dan gambar B di situ sedang menebang pohon, dan gambar C sedang menanam tanaman. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan belajar tentang ciri pertanyaan yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertanyaan itu sesuai dengan topik. Yang kedua, jawabannya bukan iya atau tidak. Yang ketiga, antar pertanyaan berkesinambungan. Yang keempat, mengenali lebih banyak informasi. Yang kelima, bahasa yang benar. Dan yang keenam, pertanyaan fokus atau tepat sasaran. Dan yang ketujuh, diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Sekian pembelajaran kita tentang pembelajaran 4. Sampai jumpa. Kamu telah belajar tentang padi dan sayuran. Tahukah kamu bahwa jenis tanaman yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk tumbuh? Baiklah adik-adik, mari sama-sama kita cari tahu ya. Padi umumnya tumbuh di daerah yang berhawa panas, banyak mengandung uap air dan curah hujan yang cukup. Sinar matahari dan suhu sangat mempengaruhi tanaman padi. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah 23 derajat Celcius. Tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi berkisar antara 0 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Yang kedua ada teh. Teh umumnya tumbuh di daerah pegunungan. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh adalah berkisar 13 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius dengan curah hujan tahunan tidak kurang dari 2000 mm kubik. Apa kesimpulan tentang tanaman padi dan teh tersebut? Kesimpulan yang dapat Ibu buat adalah tanaman teh tumbuh dengan baik di daerah pegunungan dengan suhu 13 hingga 15 derajat Celcius. Sedangkan tanaman padi dapat tumbuh dengan suhu 23 derajat Celcius. Apa perbedaan antara tempat hidup tanaman padi dan teh? Perbedaannya adalah padi dapat tumbuh baik di daerah berhawa panas, sedangkan teh tumbuh baik di daerah yang berhawa dingin. Kondisi dan karakteristik alam yang berbeda mempengaruhi jenis tumbuhan yang hidup di sekitar wilayah tersebut. Kalian bisa mencari tahu informasi tersebut dari berbagai sumber, buku perpustakaan, internet, atau narasumber.
Hasil suatu jenis tanaman bergantung pada interaksi antara faktor genetis dan faktor lingkungan, seperti jenis tanah, pola iklim, dan teknologi. Dari faktor lingkungan, maka faktor tanah merupakan modal utamanya. Adik-adik, tumbuhan di sekitar kita memberi banyak manfaat bagi manusia. Selain untuk makanan, tumbuhan juga dapat dimanfaatkan untuk karya seni kolase yang telah kamu buat. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kamu dan teman-temanmu telah membuat kolase dari tumbuhan. Pemarkaan kolase tersebut di meja masing-masing dan bentuk apresiasimu. Apa sih apresiasi itu, Bu? Apresiasi seni merupakan suatu penilaian terhadap suatu karya seni, mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran kita pada pembelajaran 5 ini. Sampai jumpa. Apakah kamu masih ingat cara bermain bola zigzag menggunakan bola kecil? Ayo sama-sama kita berlatih kembali. Aturan bermain pada permainan bola zigzag adalah perlengkapan yang harus kita siapkan, yaitu 2 bola kecil. Dan aturan permainannya yang pertama, kelas dibagi menjadi 2 kelompok, terdiri dari kelompok A dan B. Setiap kelompok berbaris menghadap ke depan dan berhitung 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Aturan permainan yang ketiga, kelompok A dan B saling berhadapan. Aturan permainan yang keempat, perhatikan siapa anggota kelompok di depanmu yang memiliki angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Mereka adalah timmu. Yang kelima, anggota nomor 1 melempar bola ke anggota di hadapannya yang memiliki nomor 2. Nomor 2 harus menangkapnya dan melemparkannya ke anggota nomor 3. Permainan yang keenam, kelompok yang menyelesaikan lempar tangkap tanpa menjatuhkan bola adalah pemenangnya. Nah, adik-adik, sekarang Ibu mau bertanya, apakah ada yang masih ingat pembelajaran kita yang sebelumnya tentang ciri-ciri pertanyaan yang baik? Kalau lupa, Ibu ingatkan kembali ya. Ciri pertanyaan yang baik adalah yang pertama, pertanyaan itu harus sesuai dengan topik. Yang kedua, jawabannya bukan iya atau tidak. Yang ketiga, antara pertanyaan berkesinambungan. Dan yang keempat, menggali lebih banyak informasi. Yang kelima, bahasa yang benar. Yang keenam, pertanyaan fokus atau tepat sasaran. Yang ketujuh, pertanyaan itu diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Itu tadilah ciri-ciri pertanyaan yang baik ya adik-adik. Agar wawancara itu maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal penting berikut ini. Baiklah, sebelum melakukan wawancara, ketika melakukan wawancara, maupun setelah melakukan wawancara. Wawancara yang baik itu bagaimana sih, Bu? Nah, di sini Ibu akan menjawab pertanyaan kalian ya. Wawancara yang baik itu adalah yang pertama, lakukanlah persiapan sebelum melakukan wawancara. Yang kedua, taatilah peraturan dan norma-norma yang berlaku di tempat pelaksanaan wawancara tersebut. Yang ketiga, jangan berdebat dengan narasumber. Yang keempat, hindarilah menanyakan sesuatu yang bersifat umum. Yang kelima, ungkapkanlah pertanyaan dengan kalimat yang sesingkat mungkin. Yang keenam, hindari pengajuan 2 pertanyaan dalam 1 kali bertanya. Yang ketujuh, pewawancara hendaknya pintar menyesuaikan diri terhadap berbagai karakter narasumber. Yang kedelapan, bisa menjalin hubungan personal dengan narasumber. Yang kesembilan, tidak memihak. Dan yang terakhir, proses untuk menemui narasumber. Nah, adik-adik, di sini Ibu juga akan memberitahu hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan dalam wawancara. Yang pertama, pewawancara harus menentukan dan memastikan kehadiran narasumber. Yang kedua, pewawancara harus menentukan topik dan menyampaikannya kepada narasumber. Yang ketiga, pewawancara harus menentukan tempat dan waktu melakukan wawancara. Dan yang keempat, pewawancara harus mengonfirmasi narasumber perihal cara melakukan wawancara. Nah, itu tadilah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam wawancara ya adik-adik. Nah, setelah kalian melakukan wawancara tadi, kalian juga harus melakukan memohon diri, terus ucapkan terima kasih dan sampaikan permohonan maaf kalian jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Baiklah adik-adik, sekian pembelajaran kita pada pembelajaran 6 ini ya. Sampai jumpa.